Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kita semua semoga kita dalam keadaan sehat dan insya Allah tidak kurang suatu apapun. Baiklah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai tentang kreativitas dan inovasi. Di mana ini penting sekali antara kreativitas dan inovasi merupakan satu kesatuan yang harus dimiliki dalam kita melaksanakan kegiatan kewirausahaan, dalam kita memiliki jiwa usaha. Di mana kreativitas ini adalah sebuah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang. Jadi, ide-ide baru bagaimana kita ingin menciptakan sesuatu, seperti ide-idenya seperti ini langkahnya. Kemudian bagaimana kita akan menghasilkan suatu produk, ini cara-caranya. Kemudian bagaimana kita untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah kreativitas, merupakan ide-ide yang baik, ide-ide yang baru untuk menghasilkan produk atau memecahkan masalah, terutama menemukan peluang. Peluang apa? Untuk mewujudkan kreativitas kita. Di mana kreativitas ini yaitu terdapat beberapa ciri. Pertama, orang yang memiliki kreativitas yang tinggi, yang pertama memiliki rasa ingin tahu yang luas dan mendalam, yaitu keingintahuan yang sangat besar. Kita kenal zaman sekarang adalah kepo, Kepo ini adalah keingintahuan yang sangat besar, mendalam dan sangat luas, sehingga dari keinginan tahu ini kita akan menciptakan sebuah ide-ide baru. Tuh. Yang kedua, memiliki daya imajinasi yang tinggi. Orang yang memiliki tingkat kreativitas tinggi pasti memiliki daya imajinasi yang tinggi, daya hayal, daya menghayal untuk menghasilkan produk, untuk menghasilkan sesuatu. Kemudian selalu memberikan gagasan atau usulan terhadap sesuatu masalah. Jadi orang ini yang memiliki kreativitas ini, dia memiliki gagasan-gagasan karena dia memiliki keinginan tahu yang tinggi, memiliki daya imajinasi yang sangat tinggi, sehingga dia menghasilkan suatu gagasan-gagasan atau ide-ide yang baru, ide-ide yang menarik, sehingga usulan-usulan itu dapat menyelesaikan sebuah masalah. Tuh. Kemudian kreativitas ini, seseorang yang memiliki kreativitas juga melihat sesuatu masalah dalam bentuk berbagai sudut pandang. Jadi karena dia memiliki keinginan tahu yang luas, sehingga pengetahuannya, pengalamannya itu lebih banyak. Dengan pengalamannya yang luas, pengetahuannya yang tinggi, sehingga dia melihat masalah, melihat permasalahan itu dari berbagai sudut pandang. Jadi tidak dalam satu pandang aja, dia berbagai sudut pandang. Berarti dia bisa melihat, oh kalau ini dihasilkan bagaimana caranya. Oh kalau ini dihasilkan efeknya seperti apa Kalau ini dihasilkan bagaimana caranya. Kalau ini dihasilkan efeknya seperti apa. Kalau ini dibuat sasarannya seperti apa Kalau ini dibuat bagaimana pemasarannya. Sasarannya apa, masalahnya apa, kemudian resiko-resikonya. Jadi orang-orang yang memiliki kreativitas, sudut pandang itu banyak sekali baik dari resikonya, baik itu resiko sasarannya, efeknya, itu dijadikan suatu bahan semua untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian dia memiliki ciri-ciri yang orisinal dalam ungkatan gagasan, dalam pemecahan masalah. Dalam original ini dalam arti keaslian, dari hasil sebuah pemikiran. Jadi dari hasil pengalamannya, dari hasil terjun ke lapangan langsung dari hasil pengetahuannya, sehingga dia memiliki ide-ide baru atau pemikiran-pemikiran baru yang dia ungkapkan untuk menyelesaikan suatu masalah tadi. Di mana ada 7 langkah berpikir kreatif ini di dalam kewirausahaan menurut Zimmer. Zimmer ini itu yang pertama adanya persiapan. Jadi orang-orang yang berpikir kreatif ini melalui langkah-langkah atau melalui proses-proses, ada sintaknya. Yang pertama persiapan dulu. Persiapannya tuh mau berpikirnya tuh mau membuat apa? Ada programnya seperti apa? Jadi dipersiapkan dulu, di planning dulu, direncanakan dulu baik perencanaan produk, baik perencanaan materinya, modalnya, baik perencanaan pembuatannya, perencanaan sasarannya, perencanaan pemasarannya, semuanya perlu dipersiapkan
Oke, kemudian penyelidikan, investigation. Maksudnya investigasi, turun langsung ke lapangan, turun melaksanakan observasi langsung ke lapangan, menyelidiki benar tidak. Kalau saya membuat sebuah toko, lokasinya di sini, sasarannya siapa? Lokasinya seperti mana? Strategi apa yang saya buat? Seperti itu. Jadi penyelidikan, diselidiki dulu gitu loh ya. Jadi dari dipersiapkan kemudian turun ke lapangan, cari dulu persiapan ini berupa rencana dan informasi. Pengetahuan, informasi ya, kemudian tuh rencana-rencana. Kemudian turun ke lapangan. Dari rencana-rencana tadi diselidiki, turun ke lapangan, dilihatin kondisi di lapangan seperti apa. Dilakukanlah observasi. Kemudian transformasi. Nah, mulai dirancang, dirubah seperti apa ya. Kemudian penetasan. Nah, penetasan ini setelah dipersiapkan, dilihat ke lapangan, dirancanglah, kemudian dirancang ditentukan. Ya, ditentukan seperti apa. Kemudian baru diambil keputusan penerangannya seperti apa, illumination ya. Nah, sekarang di penerangan itu diambillah sebuah keputusan. Artinya ada penerangan, sudah ada arahnya. Kemudian sebelum itu dilakukan pengujian, benar atau tidak. Ya, dilakukan pengujian, dilakukan uji coba ya. Dilakukan pengujian, dilakukan uji coba seperti apa dari berbagai sisi. Uji cobanya bukan hanya produk aja atau program saja. Yang uji coba itu ya sasaran siapa diuji. Ini kalangannya anak-anak, apa orang dewasa, apa orang tua, apa remaja, apa ini sasarannya masyarakat biasa atau seluruh masyarakat, apa ibu rumah tangga. Itu dilakukan pengujian sasaran. Kemudian pengujian strategi yang akan kita gunakan seperti ini, kena nggak sasarannya ya, strateginya bisa tidak gitu loh ya. Nah, kemudian pengujian daripada laba untung. Kalau kita jual segini kira-kira untungnya berapa? Kemudian kalau kita personaliannya seperti ini, keahlian orangnya seperti apa, yang bagian promosinya seperti apa. Ini pengujian dari berbagai segi. Kemudian implementasi setelah diuji baru diterapkan ya. Setelah dilakukan pengujian, biasanya kalau untuk penelitian itu dilakukan pengujian pendahuluan. Oh, ini ternyata berhasil, udah bisa nih diterapkan. Nah, implementasi ini adalah penerapan yaitu sudah dalam bentuk hasil, kemudian diterapkan untuk ditindaklanjuti, kemudian dikembangkan. Nah, jadi setelah implementasi diterapkan ya, ditindaklanjuti, diterapkan, kemudian dilihat perkembangannya, terjadi pengembangan ya. Oke. Nah, ini setelah diimplementasi ya, kita sudah ada penerapan, kemudian dilakukan pengembangan. Pengembangan ini seperti itu, sudah diimplementasikan, sudah dibuktikan, sudah dilaksanakan, ya, sudah diterapkan, kemudian dilihat perkembangannya, ya. Nah, ini cara pengembangan dan mengembangkan kreativitas ini. Pertama, lebih sering mengamati. Nah, ini sudah diterapkan, diamati terus nih, kekurangannya di mana, perbaikannya di mana, kekeliruannya di mana, gitu loh. Ya, resiko-resiko yang perlu diatasi seperti apa, ada nggak rancangan-rancangan lain sehingga ini lebih berkembang, strategi-strategi apa yang akan kita gunakan. Nah, ini lebih sering diamati terus, menghubungkan diri dengan pemikiran yang baru. Jadi menghubungkan diri dengan pemikiran baru, ini barang ini sudah ada, pemikiran yang baru ini bagaimana dikembangkan, apakah kita sudah maju, sudah berkembang, berarti kita akan buat outlet lain lagi ya, atau kita sebagai owner yang lain lagi, seperti itu ya. Kemudian saling tukar pikiran, kita nggak boleh bahwa kita ngerasa kita yang paling benar, itu nggak boleh ya. Ini biasanya orang sudah sukses ini sering sekali ya, tidak mau itu merasa diri kita paling hebat, ngerasa kita nggak perlu lagi bertanya-tanya, itu jangan ya, karena ini kesombongan inilah yang akan menghancurkan kita ya. Jadi jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti bertanya ya. Saling bertukar pikiran, terutama orang-orang yang telah berpengalaman,
tukar pikiran. Juga bertukar pikiran kepada pegawai-pegawai, apa keluhannya, apa masalahnya, apa kendalanya. Ini kalau kita pengen berkembang ya. Selalu bertanya mengapa seperti ini, mengapa belum berkembang, mengapa ini terjadi terus ya. Harus tanya terus mengapa, karena dengan kata-kata ya, dengan kalimat yang mengapa ini, kalimat yang mengandung kata mengapa ini ya, ini akan menjadikan kita orang-orang yang akan terus melakukan perbaikan diri, terus melakukan meningkatkan kualitas diri, dan terus mengembangkan kreativitas ya. Karena dari mengapa kita akan harus menjawab. Mengapa itu sebuah pertanyaan dan harus dijawab. Nah, jawaban itulah yang akan berguna untuk mengembangkan kreativitas. Kemudian mengatur ulang sudut pandang terhadap tantangan kita hadapi. Dari kita bertanya tadi, kita sering bertukar pikiran, kemudian kita bertanya kekurangan-kekurangan, resikonya seperti apa ya. Sehingga dengan seperti itu kita ada sudut pandang, kita bagaimana mengatasi masalah-masalah untuk menjawab jawaban yang mengapa tadi gitu loh ya. Jadi seperti mengapa ini sepi, oh berarti ini sudut pandangnya sepi, ini tantangannya seperti apa. Bisa jadi kurang promosi, bisa jadi kurang pelayanan yang prima, bisa jadi ada pelayannya yang namanya kita menghasilkan suatu produk atau menjual produk ini, berarti kita harus personil kita atau tenaga kerja kita itu yang ramah, yang menarik, yang enak dilihat, tutur katanya, sikapnya. Nah, ini perlu. Mengapa misalnya ini sepi? Mengapa penjualan saya menurun gitu. Jadi harus dihadapi, harus diselesaikan semua dengan tadi menjawab apa tadi, yang jawaban mengapa tadi, kemudian dijawablah dengan mengatur ulang sudut pandang terhadap tantangan yang dihadapi. Dengan kita mengapa berarti di sini ada sebuah pertanyaan ya. Pertanyaan ya, yang mana pertanyaan ini berupa tantangan. Nah, tantangan inilah harus diselesaikan. Nah, penyelesaian tantangan ini juga harus tadi ya, dilihat dalam beberapa sudut pandang. Membangun koneksi ini penting sekali. Membangun koneksi ini ya, connect yaitu menyambung ya. Menyambung dalam arti apa? Bisa ini rekan kerja ya. Bisa saja koneksi ini investasi, investor ya, orang yang ingin menambahkan ini modal sehingga kita akan lebih besar, akan lebih berkembang. Ini penting sekali ya, membangun koneksi ini ya, karena dengan koneksi inilah semua akan terdapat berbagai jaringan ini penting sekali ya untuk pengembangan tadi. Wujud sebuah terjadinya pengembangan yaitu tadi adanya sebuah koneksi atau jaringan. Selanjutnya inovasi ya. Inovasi ini tidak lepas daripada kreativitas dan inovasi. Ini adalah satu kesatuan. Kreativitas ide, inovasi perwujudan atau implementasinya ya. Jadi di dalam kewirausahaan wajib dimiliki yaitu perilaku, sifat atau sikap ya yang harus dilakukan berupa suatu produk, kreativitas dan inovasi ini. Ini adalah satu kesatuan yang mutlak harus dimiliki jika kita ingin berwirausaha ya. Seperti itu. Jika kita ingin memiliki jiwa wirausaha ya harus memiliki kreativitas dan inovasi, itu sudah wajib, nggak ada tawar-tawarannya. Wajib sekali kita harus memiliki kreativitas inovasi apabila kita ingin menjalankan kegiatan kewirausahaan. Jadi pengertian daripada inovasi ini adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas ya itu dalam rangka memecahkan masalah dan menemukan peluang. Jadi inovasi ini kemampuan untuk menerapkan kreativitas. Bagaimana kita mewujudkan kreativitas? Bagaimana kita mengimplementasikan kreativitas? Bagaimana kita menerapkan kreativitas? Itu adalah sebuah inovasi.
Kreativitas tadi yang original, yang baru tadi ya. Jadi inovasi ini adalah kemampuan kita menerapkan kreativitas ya, menerapkan kreativitas, mengimplementasikan kreativitas, mewujudkan kreativitas kita dalam memecahkan masalah dengan menemukan peluang. Peluang inilah yang dikatakan peluang baru. Jadi adalah inovasi ini mengimplementasikan kreativitas dengan ide-ide baru sehingga menghasilkan sesuatu yang baru. Itulah namanya inovasi ya. Menerapkan atau mengimplementasikan kreativitas ya, dengan menghasilkan produk yang baru. Itulah inovasi. Produk ini bisa berbentuk barang, bisa dalam bentuk jasa. Tidak harus berbentuk barang inovasi, jasa juga. Membuat program itu termasuk inovasi ya. Membuat produk yang beda dari orang lain termasuk inovasi ya. Inovasi juga dapat diartikan penemuan baru dalam teknologi atau kemampuan dalam memperkenalkan temuan baru yang berbeda dari yang telah ada sebelumnya. Dikatakan inovasi ini adalah menghasilkan suatu produk yang baru. Untuk menghasilkan produk yang baru butuh sekali kreativitas. Nah, jadi seperti itu. Jadi memperkenalkan temuan baru yang berbeda dari yang telah ada sebelumnya. Jadi yang baru berarti belum ada orang. Kalau sudah ada nggak original lagi. Kalau tidak original tidak menghasilkan inovasi. Orang yang melakukan inovasi disebut sebagai inovator. Seseorang yang menemukan produk baru itu dinamakan inovator. Di mana ciri-ciri dari pandang inovasi itu ada 4, yaitu yang pertama memiliki ciri khusus ya, namanya produk baru belum ada orang lain, berarti dia harus memiliki ciri-ciri khusus, ada karakteristik yang tidak dimiliki orang lain, ada keunikannya. Nah, di sini kalau dia dikatakan memiliki ciri-ciri khusus, pertama unik, berbeda. Ciri-ciri khusus berarti berbeda dengan yang lain. Kemudian ciri-ciri khusus yaitu memiliki keunikan. Nah, ini kalau dia memiliki ciri khusus berarti unik dan berbeda. Memiliki unsur pembaharuan, yaitu baru terus. Bukan mengulang yang lama, yang baru. Walaupun ya menghasilkan mengolah kembali ya yang lama, tetapi dia tetap menghasilkan produk baru, itu namanya pembaharuan, dibarukan kembali dalam bentuk yang berbeda. Memiliki unsur pembaharuan, mungkin itu produk lama tapi diolah lagi sehingga menghasilkan produk baru, sehingga mengalami perubahan terus. Ini terjadi pembaharuan yang seperti perubahan. Di mana program inovasi melalui program yang terencana. Jadi inovasi ini dia harus terencana. Jangan sampai ini asal jadi gitu loh ya. Asal jadi ini, kalau namanya asal jadi ini nanti kesannya tidak berkesinambungan. Tidak akan berkesinambungan, batas di sana misalnya menghasilkan produk sudah selesai, berarti tidak ada tindak lanjutnya. Tapi kalau program inovasi melalui program terencana, setelah dibuat ini nanti saya kelola seperti ini, setelah dikelola saya wujudkan seperti ini, setelah seperti ini saya buat varian-variannya seperti ini. Itu namanya inovasi. Jadi kalau kita buat satu udah hasil produk baru, udah tidak terencana lagi untuk selanjutnya, itu namanya inovasi dadakan. Tapi yang diharapkan orang-orang yang bergerak di bidang kewirausahaan diharapkan memiliki inovasi melalui program terencana. Maksudnya itu melalui proses dan tahapan menghasilkan produk baru. Kemudian produk baru ini diolah kembali sehingga menghasilkan yang baru lagi, diolah lagi menghasilkan yang baru, kemudian divariasi lagi menghasilkan berbagai macam varian. Nah, jadi menghasilkan berbagai macam varian. Ya, misalnya jus mangga, kemudian ada juga alpukat, jus mangga campur pokat, terus ya mengalami inovasi ya. Kemudian memiliki tujuan. Ya ini harus memiliki tujuan ini, apapun harus kita lakukan memiliki tujuan, terutama
dalam kegiatan kewirausahaan. Tujuan harus memiliki tujuan ini banyak sekali ya tujuannya. Tujuannya supaya apa? Dengan inovasi ini ya orang akan ngerasa penasaran terus. Oh kemarin saya belum coba yang itu, ada lagi loh produk baru saya belum coba. Nah itu berarti dia memiliki tujuan-tujuan supaya orang itu bukan hanya sekali datang dan akan bahkan berkali-kali untuk menikmati hal-hal yang baru. Itu tujuannya. Dengan seperti itu, dengan orang berkali-kali datang, berarti di sini tujuannya dapat meningkatkan laba atau profit. Akan menimbulkan laba atau profit. Tujuannya pertama tadi menghasilkan produk baru untuk meningkatkan laba, profit dan pengembangan. Dengan adanya produk baru tujuannya untuk dikembangkan, produk baru meningkatkan pendapatan, produk baru mengembangkan tadi. Di mana jenis-jenis inovasi? Jenis-jenis inovasi ini ada namanya inovasi terobosan. Inovasi terobosan ini adalah yang belum pernah sama sekali. Jadi jenis inovasi terobosan ini adalah produk yang dihasilkan ya. Produk yang dihasilkan itu belum pernah sama sekali ada. Belum pernah diciptakan oleh orang sama sekali. Itu terobosan namanya ya. Jadi belum pernah sama sekali ada. Belum pernah orang menciptakannya. Hanya baru kita sendiri. Itu namanya inovasi terobosan. Kemudian ada lagi inovasi teknologi. Jadi inovasi ini tidak lepas dari teknologi ya. Inovasi teknologi ini kita ketahui bahwa teknologi ini adalah keterampilan. Inovasi ini adalah teknologi ini adalah keterampilan. Berarti inovasi keterampilan. Berarti keterampilan berhubungan dengan skill, keahlian. Nah, jadi inovasi teknologi yang kita inovasi yang kita gunakan berupa inovasi keterampilan yang memiliki skill dan keahlian. Dan inovasi ini biasanya lebih ke keterampilan baru, ya. Ada keterampilan baru yang mengikuti perkembangan zaman. Yang mengikuti perkembangan zaman. Ini teknologinya. Kemudian inovasi baru. Nah, inovasi biasa ini bukan terobosan, belum pernah diciptakan orang, tapi sudah pernah diciptakan orang, kita hanya memvariasinya saja. Seperti sebelumnya kita katakan ya, misalnya orang semua sudah buat ayam geprek, kita buat ayam geprek dengan varian-varian tertentu ya. Nah, varian-varian tertentu ini yang kita harapkan, kita lihat sasarannya kemana gitu loh, tujuannya apa. Nah itu tadi, berarti ini produk ini sudah ada, kita hanya membuat inovasi dalam bentuk varian. Dia produknya sudah ada. Contoh tadi orang sudah punya ayam geprek semua, tapi ayam geprek rasa tempoyak atau rasa durian kan belum ada. Nah seperti itu inovasi baru tetapi yang biasa ya. Kalau inovasi teknologi, inovasi yang sentuhannya dengan kemajuan teknologi yang berhubungan dengan keterampilan, skill dan keahlian. Kemudian inovasi terobosan, ada inovasi yang kita hasilkan belum pernah sama sekali orang miliki. Produk yang dihasilkan tuh belum pernah sama sekali, terobosan yang paling baru, yang terbaru ya. Jadi seperti itu ya. Demikianlah materi kita mengenai kreativitas dan inovasi ya, dimana kreativitas dan inovasi tadi sudah Ibu katakan barang wajib dimiliki untuk seseorang yang akan melaksanakan kegiatan kewirausahaan ya. Tetapi sebenarnya kreativitas dan inovasi ini bisa digunakan untuk sebagai berbagai bidang ya, bagai bidang ilmu dan bagai bidang profesi, berbagai bidang kegiatan. Tetapi terkhusus untuk kewirausahaan nih, karena ini berhubungan dengan produk baik barang maupun jasa ya, berhubungan dengan keterampilan, berhubungan dengan masyarakat banyak ya, berhubungan dengan persaingan bisnis ya. Nah, kreativitas dan inovasi ini tidak lepas dan wajib dimiliki oleh orang-orang bergerak di bidang kewirausahaan. Jadi seperti itu. Demikianlah materi kita pada hari ini mengenai kreativitas dan inovasi.
ya. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan, ya. Sebelumnya Ibu tutup dulu. Bila ada kesalahan dalam Ibu penyampaikan, Ibu mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.